Bab 3131. Zifei tidak pernah bermimpi bahwa informasi yang dia terima melalui bawahannya sebenarnya adalah permainan yang sengaja diminta Charlie kepada orang yang dipercaya untuk dimainkan. Dia sengaja mengungkapkan identitasnya sebagai ketua grup Emgran kepada Zifei, hanya untuk membuatnya memiliki rasa urgensi, sehingga benar-benar mengalihkan perhatiannya. Kalau tidak, jika Zifei telah membuat keributan tentang mobil BMW istrinya, dia bisa segera mendapatkan identitas istrinya yang sebenarnya. Karena itu, dia sengaja membiarkan orang menyebarkan pesan palsu, memberitahu pihak lain bahwa mobil ini milik grup Emgran. Pada saat yang sama, untuk memperkuat kepercayaan Zifei, dia sengaja membeberkan detail BMW 760 yang sebenarnya adalah BMW 760. Dengan cara ini, tentu saja, Zifei dapat diyakinkan dengan kuat. Begitu Zifei percaya bahwa mobil ini milik grup Emgran, perhatiannya teralihkan sepenuhnya. Kemudian dia merilis informasi ketua grup Emgran. Dia mungkin pria muda yang tampan, muda, dan kaya, dan terkait dengan status kaya tingkat dewa yang beredar di internet. Kemudian dia akan lebih percaya pada semua ini. Seperti yang diharapkan Charlie, perhatian Zifei saat ini terfokus pada ketua grup Emgran. Saat meminta suaminya untuk mengatur pertemuan dengan Doris yang dari grup Emgran, dia mengeluarkan ponselnya dan mencari video pendek dari pria kaya tingkat dewa yang paling populer di kota. Benar saja, dia menemukan adegan di mana Charlie difoto dan direkam di toko perhiasan. Namun sayang, sudut pengambilan gambar video tersebut kurang bagus, dan jaraknya relatif jauh, sehingga dia tidak bisa melihat penampilan Charlie, namun sosok itu bisa dilihat dengan garis yang lebih jelas. Orang itu tingginya 1,85 meter, beratnya kurang dari 140 kg, memiliki tubuh yang sebanding dengan pria berkaki panjang di industri hiburan populer, yang membuat Zifei cemburu. Dia paling tidak puas dengan tinggi badannya. Padahal tingginya sudah 1,75 meter. Di kalangan pria, tinggi badannya dianggap di atas rata-rata, bahkan 2 atau 3 cm lebih tinggi dari tren nasional yang populer di awal. Namun demikian, ia masih membawa di tulang-tulangnya beberapa ketidakpuasan, karena ia hanya memiliki orang kaya dan tampan. Jika Anda ingin menempati, tinggi, juga, setidaknya 1,8 meter atau lebih. Bab 3132. Karena itu, ketika tinggi Charlie dalam video itu sekitar 1,85 meter, dan dia 10 cm lebih tinggi darinya, Zifei merasa sangat kesal. Pada saat ini, asisten Zifei berlari keluar dari stadion dan mengetuk jendela mobilnya. Dia membuka kunci kontrol pusat, dan asisten itu buru-buru menarik pintu mobil dan masuk ke kopilot. Dia bertanya, "Tuan, Nona Gu sudah memulai latihan. Apakah kamu tidak ingin masuk dan melihat-lihat?" "Tidak, aku tidak." Zifei melambaikan tangannya dengan kesal, dan berkata, "Cepat dan buat janji dengan Doris yang itu. Aku akan menemuinya." "Baik." Asisten itu mengangguk dan berkata, "Saya telah meminta seseorang untuk menanyakan tentang informasi kontaknya sekarang, dan diperkirakan dia akan dapat menjawab dalam beberapa saat." Baru saja selesai berbicara, telepon langsung menerima pesan teks. Dalam pesan teks tersebut, ada serangkaian nomor ponsel yang dimulai dengan 139. Asisten buru-buru berkata, "Tuan, nomornya telah dikirim, saya akan meneleponnya sekarang." Zifei bersenandung linglung, masih menatap layar ponsel, sosok Charlie dalam video pendek, di seluruh pikirannya. Pada saat yang sama, asistennya telah menelepon nomor ponsel Doris. Orang ini tidak berkeliling di telepon, dan langsung melaporkan kepada Doris tentang keluarganya, dengan mengatakan, "Halo, wakil muda grup Emgran, kan? Saya adalah asisten Tuan Zifei, tuan muda dari keluarga Sudi Eastcliff. Tuan muda, kami ingin berbicara dengan seorang senior dari kelompok Emgran tentang kerjasama. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk bertemu dengan tuan muda kita." "Apa? Keluarga Sudi Eastcliff?" Doris pura-pura terkejut, lalu berkata dengan nada tersanjung, "Oh, saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan dapat melihat tuan muda Su di grup Emgran kami. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Untungnya, saya tidak tahu kapan tuan muda punya waktu. Aku akan datang mengunjunginya kapan saja." Bab 3133. Zifei dan asistennya, yang duduk di sebelahnya,
sangat puas dengan kegembiraan yang ditunjukkan Doris, dan ekspresi Zifei sedikit lega. Asistennya berkata pada saat ini, Tuan muda kami sekarang ada di kota di sini, jadi jika Anda tidak memiliki masalah, Tuan muda kami dapat datang menemui Anda sekarang. Itu keren. Suara Doris sangat bersemangat, dan berseru, kalau begitu, saya akan segera membuang semua pengaturan untuk sore hari dan menunggu Tuan Su di sini. Asisten Zifei bersenandung, dan bertanya dengan ragu, ngomong-ngomong, Tuan muda kita ingin bertemu dengan bos grup Emgran. Aku ingin tahu apakah dia punya waktu di sore hari? Doris buru-buru berkata, saya benar-benar minta maaf, bos kami selalu sangat rendah hati, dan dia masih penjaga toko yang lepas tangan. Pada dasarnya, dia datang ke perusahaan 2 atau 3 kali setahun, dan dia tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan komersial atau bertemu siapapun di industri ini. Bahkan saya tidak tahu di mana dia, jadi tolong maafkan saya, Tuan Su. Asisten Zifei juga sangat tidak berdaya ketika mendengar ini, tetapi untungnya, setidaknya dia bisa membiarkan tuan muda bertemu wanita ini terlebih dahulu, jadi dia berkata, karena bosmu tidak ada di perusahaan, maka tunggu sampai ada kesempatan. Aku akan menemanimu nanti. Tuan muda kami akan datang ke grup Emgran Anda terlebih dahulu, dan Anda akan melakukan pekerjaan salam dan keamanan sebelumnya. Doris berkata tanpa ragu-ragu. Jangan khawatir. Saya akan mengatur orang-orang di bawah tangan saya untuk membuat persiapan. Ketika guru tiba, dia bisa naik lift khusus langsung dari garasi bawah tanah ke lantai paling atas. Baik. Asisten Zifei berkata, dalam hal ini, kami akan berada di sana dalam 20 menit. Setelah menutup telepon, asisten itu berkata kepada Zifei, Tuan, saya akan meminta pengawal untuk menyiapkan kendaraan, jadi jangan mengemudi sendiri. Zifei mengangguk. Alasan mengapa dia mengemudi sendiri adalah asli karena dia ingin memiliki ruang pribadi dengan Sarah setelah menjemputnya, tetapi tanpa diduga, persiapan yang cermat akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Ini benar-benar gila ketika saya memikirkannya. Pengawal dan bawahan Zifei dengan cepat mengatur tim. Asisten secara pribadi membukakan pintu untuknya dan mengantarnya ke barisan belakang Rolls-Royce lainnya. Kemudian tim segera berangkat ke Emgran Group. Namun, Zifei bahkan tidak bisa memimpikannya. Pada saat ini, Charlie sudah berada di kantor Doris, menunggu investasi dirinya. Dan Doris berdiri di depan Charlie dengan hormat, dan bertanya, Tuan, Zifei akan segera datang, bagaimana saya harus merespons? Charlie tersenyum sedikit, menunjuk ke pintu belakang kantor Doris, dan berkata, ketika dia datang, aku akan pergi ke ruang dudukmu dan beristirahat sebentar. Anda dapat berbicara dengannya terlebih dahulu, dan saya akan keluar ketika waktunya tepat. Doris mengangguk, dan mau tak mau bertanya lagi. Tuan, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan dengannya? Dia adalah cucu keluarga Su. Jika Anda ingin menyerangnya, keluarga Su pasti tidak akan menyerah. Selain itu, jika dia menghilang di grup Emgran, keluarga Su pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk mengetahui semua keadaan grup Emgran. Pada saat itu, apakah identitas Anda tidak akan terungkap? Charlie tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, jangan khawatir tentang ini, aku punya caraku sendiri. Bab 3134. 20 menit kemudian. Iring-iringan mobil Zifei melaju ke garasi bawah tanah Emgran Group. Doris telah mengatur sebelumnya agar sekretarisnya dan orang yang bertanggung jawab atas Departemen Keamanan menunggu di garasi bawah tanah. Begitu konvoi tiba, mereka segera melangkah maju untuk menerima mereka dengan hormat, dan kemudian membawa Zifei dan rombongannya dari lift khusus di garasi bawah tanah ke lantai atas gedung Emgran. Zifei sangat menikmati perasaan memegang posisi bulan di antara bintang-bintang. Menurutnya, perusahaan 100 miliar di grup Emgran harus seperti hadiah ketika menghadapi dirinya sendiri, tuan muda keluarga Su. Jadi semua di sebelahnya semua hormat. Sekretaris wanita Doris memimpin jalan dan berkata sambil berjalan, Tuan Su, wakil kami sedang menunggu Anda di kantor, tetapi kantornya tidak terlalu besar, jadi rombongan Anda harus mengatur. Mereka akan beristirahat di ruang pertemuan di sebelahnya, dan saya akan meminta seseorang untuk mengatur teh untuk mereka. Zifei mengangguk ringan. Dia juga tidak ingin membawa banyak orang ke kantor pihak lain untuk membicarakan banyak hal.
Selain itu, dia tidak merasa akan berada dalam bahaya jika dia datang ke grup dengan nilai pasar ratusan miliar. Jadi dia berkata kepada asistennya, kamu pergi ke ruang konferensi dan tunggu aku. Asisten itu segera mengangguk dan berkata, baik tuan. Asisten dan pengawal Zivei diperkenalkan ke ruang rapat, dan sekretaris wanita Doris membawa Zivei ke kantor sendirian. Sekretaris wanita mengetuk pintu, dan Doris secara pribadi membuka pintu ke kantor. Melihat Zivei, dia dengan hormat berkata, halo Tuan Su, saya Doris Yang, Wakil Ketua Embrand Group. Selamat datang, dengan kunjungan Anda, Grup Embrand bersinar. Zivei tidak menyangka bahwa Wakil Ketua Grup Embrand adalah wanita yang sangat cantik dan menawan dengan kecantikan yang luar biasa. Melihatnya mengenakan setelan profesional dengan rok selutut dan rambutnya yang agak panjang bergelombang, dia sedikit terpana untuk sementara waktu. Bab 3135. Awalnya dalam visi Zivei, karena wanita ini dapat menggunakan usahanya sendiri untuk menjadi wakil ketua grup Embrand langkah demi langkah, maka dia harus setidaknya berusia 35 atau bahkan lebih dari 40 tahun. Lagi pula, butuh waktu dan pengalaman untuk maju di tempat kerja. Tidak ada yang akan percaya bahwa seorang wanita di bawah usia 30 dapat mengandalkan kekuatannya untuk menjadi pemimpin kedua di perusahaan dengan nilai pasar 100 miliar. Karena mode berpikir tetap di dalam hatinya, saat dia melihatnya, dia merasa kagum. Oleh karena itu, dia juga mengangguk dengan sangat sopan dan berkata, saya tidak menyangka Wakil Doris begitu muda dan menjadi kepala kedua di sebuah perusahaan di usia yang begitu muda. Kemampuan pribadinya pasti sangat luar biasa. Doris tersenyum rendah hati, dan berkata dengan rendah hati, Tuan Su, saya telah dianugerahi. Setelah itu, dia buru-buru berbalik ke samping dan berkata, silakan masuk. Baik. Zivei mengangguk, dan melangkah ke kantor. Doris berkata kepada sekretarisnya, pergi dan siapkan teh terbaik untuk Tuan Su. Sekretaris buru-buru berkata, oke Wakil Ketua. Setelah sekretaris pergi, Doris segera mengundang Zivei ke kantornya dan mengundangnya untuk duduk di sofa. Kemudian dia bertanya dengan sopan, saya ingin tahu mengapa Tuan Su datang ke grup Embrand kami. Zivei tersenyum dan berkata, saya telah berada di Aurous Hill selama periode waktu ini, dan saya tertarik untuk melakukan investasi di kota. Saya mendengar bahwa grup Anda adalah perusahaan terbesar di Aurous Hill, jadi saya ingin bekerja sama dengan Anda. Karena itu, dia juga sengaja menambahkan, oh, ya, kerjasama, 1 poin, setidaknya 50 miliar. Oh, betulkah? Doris segera menunjukkan minat yang kuat dan bertanya dengan penuh semangat, saya tidak tahu kerjasama seperti apa yang ingin dilakukan Guru Su? Zivei tersenyum sedikit, mengangkat tangannya dan menunjuk ke gedung-gedung tinggi di luar, dan berkata sambil tersenyum, real estate, hotel, energi, mobil, bidang yang dapat Anda pikirkan. Pada dasarnya, keluarga Su kami terlibat dalam bidang ini, sehingga kami dapat bekerja sama di bidang. Itu tidak terlalu banyak.